Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Baban Faizin, NPM 202191180, kelas E, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Depri Mulyana MPD selaku dosen pembelajaran pengelolaan pendidikan. Mohon izin Pak, di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya atau makalah saya, yaitu yang berjudul Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya saya bisa menyelesaikan makalah yang berjudul yaitu Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan dengan tepat waktu. Harapan saya semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu dan menambah pengetahuan bagi pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk dan isi dari makalah ini. Baik, langsung saja. Apa sih yang harus kita ketahui tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan? Di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa dasar yang harus kita ketahui dalam wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Apa sih yang kita harus ketahui? Yang pertama, apa saja bidang pengelolaan pendidikan? Terus apa itu program pendidikan? Terus apa itu murid? Terus siapa saja personal lembaga pendidikan? Terus apa itu kantor dan fasilitas lembaga pendidikan? Terus apa yang dimaksud dengan keuangan lembaga pendidikan? Terus apa hubungan lembaga dan masyarakat? Terus apa arti pendekatan dalam pengelolaan pendidikan? Nah, baik, kita bahas saja apa saja itu bidang garapan pengelolaan pendidikan. Nah, bidang garapan pengelolaan pendidikan dari segi operasional atau bidang garapan makalah manajemen pendidikan atau manajemen sekolah meliputi bidang-bidang. Nah, apa saja itu bidang-bidang tersebut? Nah, bidang-bidang tersebut itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada manajemen kurikulum, terus ada manajemen peserta didik, terus ada manajemen sarana dan prasarana, terus ada manajemen tenaga pendidikan. Nah, yang pertama manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, proses kurikulum di sini ya. Proses pengelolaan kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tahap perencanaan, terus ada tahap pengorganisasian dan koordinasi. Terus ada juga tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan pengendalian. Nah, lanjut, terus di sini ada 2 manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk perencanaan
data seperti didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, manajemen peserta didik mempunyai ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, diantaranya adalah analisis kebutuhan peserta didik, terus ada rekrutmen peserta didik, ada seleksi peserta didik, ada orientasi, ada penempatan peserta didik atau pembagian kelas, terus pembinaan dan pengembangan peserta didik, terus pencatatan dan pelaporan, terus kelulusan. Nah, yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana ada ruang lingkupnya. Manajemen sarana dan prasarana itu ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, terus inventarisasi, terus ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, terus ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, terus apalagi yang harus kita ketahui, yang keempat adalah manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang penting dalam administrasi atau manajemen pendidikan. Adalah berkaitan dengan personal atau sumber manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu pendidik seperti guru maupun seperti kependidikan seperti tenaga administrasi. Nah, proses manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 6, yaitu analisis jabatan, seleksi pegawai, orientasi dan penempatan, terus pelatihan, terus mutasi, promosi dan kompensasi. Nah, terus ada program pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang diperlukan dalam menjalin program pendidikan, yakni pembiayaan pendidikan, terus digitalisasi sekolah, terus sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, yang keempat, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, terus revitalisasi pendidikan vokasi, terus program kampus merdeka, terus pemajuan budaya dan bahasa. Nah, terus apa itu murid? Nah, kita harus tahu juga apa itu murid. Menurut Nata atau Dalai pada tahun 2008, kata murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidup agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh. Itu menurut Nata. Nah, menurut Arifin pada tahun 2000 menyebutkan murid, maka yang dimaksud adalah manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing, yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal, yakni kemampuan fitrahnya. Nah, itu tentang murid. Nah, personal lembaga pendidikan. Ada beberapa cara untuk menambah personal lembaga pendidikan, yakni sumber penarikan pegawai, seleksi calon pegawai, penilaian hasil seleksi calon pegawai. Nah, apa itu kantor dan fasilitas lembaga pendidikan? Nah, di sini kantor dan fasilitas lembaga pendidikan adalah kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk
perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Nah, itu adalah kantor. Keuangan lembaga pendidikan adalah mulasnya mengatakan bahwa manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan. Nah, kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta bertanggung jawab secara efektif dan transparan. Nah, sumber keuangan pada suatu sekolah secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah maupun keduanya, diperuntukkan bagi keperluan pendidik. Nah, yang kedua orang tua dan peserta didik. Yang ketiga masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Nah, hubungan lembaga dan masyarakat di sini dijelaskan hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Hubungan antara sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidik yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial akan melalui pengalaman-pengalaman anak di bawah bimbingan guru baik di luar maupun di dalam sekolah. Nah, tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan antara lain yang pertama memberikan informasi, menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua yaitu membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukan. Yang ketiga membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Terus melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama, terus menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidik. Nah, jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hubungan edukatif, terus hubungan kultural, dan hubungan institusional. Nah, pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang pertama pendekatan organisasi klasik, terus pendekatan hubungan manusia, terus pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada 3. Nah, baik kesimpulannya yaitu dari materi yang saya sampaikan atau karya ilmiah yang saya paparkan, kesimpulannya adalah banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola suatu pendidikan, dari mulai tata cara penganggaran, mengatur program yang akan dibuat, menyiapkan seluruh personil lembaga, menyediakan kantor beserta fasilitasnya, terus mengatur keuangan, terus harus pandai bersosial dengan masyarakat sekitar. Itu semua demi tercapainya tujuan suatu lembaga pendidikan untuk mempersiapkan diri mencetak generasi-generasi emas penerus bangsa. Tentunya harus ada upaya pengorbanan, baik itu berupa uang atau tenaga, dan tentunya tak lupa saling tolong menolong antara pemerintahan, juga seluruh lapisan elemen-elemen masyarakat.
Mungkin itu yang saya dapat sampaikan atau paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala